Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa Padang, yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali rasanya di sore hari ini. Alhamdulillah kami bisa menyapa Anda kembali pemirsa, tentunya dalam program kesayangan kita, yaitu live interaktif fikih ibadah, yang mana sore ini kita akan belajar bersama-sama bersama guru kita Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafidhullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV, insya Allah di sore hari ini kita akan bersama-sama menimba ilmu, kita akan bersama-sama mendengarkan faedah dan juga mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi kami maupun dari pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui line telepon. Dan alhamdulillah di studio Fatwa TV Jember telah hadir bersama kita semua Ustadz Anas Burhanuddin. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan Ustadz. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ana juga sehat di sore hari ini Ustadz, dan kita udah lama nggak duduk bareng gini Ustadz. Insya Allah sore hari ini Ana pengen. Iya betul, jadi kita harus ingat bahwasanya ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kesempatan untuk beramal saleh lagi. Nah Ustadz, baik. Dan juga tentunya insya Allah pemirsa Fatwa TV sore hari ini juga sudah siap Ustadz untuk mendengarkan nasihat dari Antum di sore hari ini. Barakallahu fikum. Baik pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV, tentunya kami akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung di acara kali ini. Anda bisa menghubungi di 0821 706087 melalui line WhatsApp, atau Anda bisa melalui telepon satelit di 0331 544 6087. Namun sebelum Anda bertanya secara langsung, seperti biasa kita akan mendengarkan nasihat singkat dari beliau Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafidhullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semuanya sedang berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus bersemangat untuk terus menambah bekal akhirat kita. Dan salah satu perkara yang bisa membuat kita semakin bersemangat untuk beribadah dan menambah bekal akhirat kita adalah mengingat bahwasanya yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya ibadah utamanya saja, tapi perjalanan kita menuju ibadah yang kita lakukan itu berpahala. Dan perjalanan kita pulang dari ibadah kita itu juga berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat sunnah, untuk mengerjakan sholat fardu zuhur misalnya, maka yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya ibadah utama dan tujuan utamanya saja, yaitu sholat zuhur itu, tapi wasail atau sarana agar kita bisa menjalankan ibadah utama itu, yaitu perjalanan menuju masjid juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga zawaid, yaitu tambahan, dan maksudnya adalah perjalanan pulang kita dari masjid menuju rumah kita juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang mendapatkan pahala yang pertama adalah maqasid, yaitu tujuan utama dan ibadah intinya. Kemudian yang kedua wasail, yaitu sarana dan perjalanan menuju ibadah itu. Kemudian zawaid, yang ketiga adalah zawaid, yaitu perjalanan kita pulang dari tempat ibadah menuju ke tempat tinggal kita. Maka demikian juga para jamaah haji yang menjalankan ibadah haji di kota Mekah selama beberapa pekan di sana, maka itu tentunya insya Allah berpahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun perjalanan keberangkatan mereka juga bernilai pahala,
dan kepulangan mereka juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk yang lebih sederhana dan praktis lagi, seorang suami atau ayah yang bekerja untuk mencari nafkah, itu adalah kewajiban dia, maka bekerja adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus memenuhi kewajiban sebagai suami atau ayah. Dan yang mendapatkan pahala bukan hanya pekerjaan utamanya, tapi perjalanan bapak atau suami tersebut untuk berangkat ke tempat kerjanya bernilai pahala di sisi Allah. Demikian juga perjalanan pulang dari tempat dia bekerja menuju tempat dia tinggal juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum atas nasihat singkat di sore hari ini. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Baik pemirsa, saatnya kali ini saya memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung berkaitan dengan fikih ibadah di sore hari ini. Anda bisa menghubungi melalui line WhatsApp di 0821 706087 atau Anda bisa menghubungi melalui telepon satelit di 0331 544 6087. Kami tunggu pemirsa. Baik Ustadz, sembari menunggu penelpon yang masuk, kita akan membacakan pertanyaan dari website. Yang pertama dari Ibu Diah atau Saudari Diah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin saya mau Ustadz izin saya mau bertanya. Ibu saya sering meminjam uang, katanya untuk kebutuhan sehari-hari. Beliau mengurus 2 cucunya yang sebenarnya sudah mendapatkan uang bulanan dari ayahnya. Ibu saya sendiri selalu mendapat uang bulanan dari anaknya yang untuk biaya hidup dengan bapak berdua itu sangat cukup. Terakhir ibu saya memakai uang dana haji, sepertinya untuk menutup hutang-hutang. Salahkah Ustadz jika saya tidak meminjamkan uang untuk mendidik ibu saya, dan apa yang harus saya lakukan? Syukron Ustadz. Ya baik, jadi salah satu teladan Rasulullah SAW adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di rumah tangga beliau. Beliau itu kadang-kadang kalau melihat ada salah satu anggota keluarga yang berbohong, dan ini bisa terjadi ya karena yang maksum hanya Rasulullah SAW. Adapun istri beliau, putra putri beliau, mereka tidak maksum. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya kalau beliau mendapati ada keluarga atau anggota keluarga yang berbohong, maka beliau berpaling, memalingkan wajah beliau dari anggota keluarga tersebut sampai dia taubat. Maka demikian juga kalau kita mendapati ada anggota keluarga kita, baik keluarga kecil ataupun keluarga besar yang melakukan kesalahan, kita wajib untuk memberikan nasihat kepada anggota keluarga tersebut, termasuk juga ibu kita ya, yang barangkali mungkin karena faktor usia menjadi tidak dewasa dan seperti kembali kepada masa kanak-kanak beliau ya. Atau juga barangkali karena ya faktor kewanitaan ya, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah naqisatu aqlin wa din ya, para wanita itu kurang akalnya. Maka kadang-kadang terjadi beberapa hal yang sifatnya negatif, maka mereka perlu untuk dinasihati dan diluruskan. Mau dipotong dulu apa? Enggak Ustaz. Lanjut Ustaz. Lanjut saja. Nah. Baik. Ya, jadi kalau kita mendapati ada hal-hal yang negatif ya, misalnya tadi banyak berutang, meskipun berutang itu pada dasarnya boleh ya, tapi kalau sudah pada tahap mengkhawatirkan, maka boleh bagi si anak ya untuk memberikan nasihat ya, teguran, tapi tentunya dengan kata-kata yang baik. Ini yang penting ya. Jadi komunikasi yang baik, nasihat dengan kata-kata yang halus ya, tanpa menyakiti beliau, juga tanpa berbuat kurang ajar kepada beliau ya. Jadi boleh ya untuk misalnya jika khawatir keterusan, sesekali tidak diberikan pinjaman. Ini adalah hak si anak ya. Apalagi kalau diniatkan sebagai bentuk nasihat, maka itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik yang tidak membuat kita terlihat kurang ajar atau tidak sopan kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Nah, taib. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Diah yang ada di Jawa Barat. Selanjutnya kita sudah terhubung dengan penelpon pertama. Ada Ibu Putri di Lampung. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan Ibu dengan Ah, pertanyaannya. ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, jika ada seorang suami, dia sudah niatkan untuk kurban untuk satu keluarga. Kemudian istrinya tersebut memiliki tabungan sendiri dan ingin juga berkurban lagi, tetapi ketika menanya suaminya tersebut bilang baiknya kurban di ini saja, disimpan saja tabungannya karena suami sudah diniatkan kurban untuk satu keluarga, tapi sang istri ini maksudnya ingin kurban sendiri yang diniatkan juga untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, bagaimana jika seperti hal tersebut keadaannya, Ustadz, mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan kasih. Jazakallahu khairan. Ya, nah, Ustaz, mungkin ini menjadi pertanyaan, ada beberapa yang bertanya juga Ustadz ya, bukan hanya Ibu Putri juga. Iya, mewakili Ustadz, betul. Baik, iya. Nah, Ya, jadi pada dasarnya satu kurban itu cukup untuk satu keluarga. Dalam arti ketika seorang suami berkurban, maka itu sudah cukup sebagai korbannya satu keluarga. Ya, jadi anak-anak yang belum balik sudah tercover oleh kurban tersebut, termasuk istri yang juga wajib dinafkahi oleh sang suami sudah masuk dalam kurban tersebut. Jadi satu kurban sudah cukup untuk satu keluarga semuanya. Tapi kemudian apakah boleh kalau si istri kurban sendiri? Jawabannya boleh. Ya. Kalau itu adalah harta dia, ya, dia yang mendapatkannya sendiri, ya, bukan harta suaminya, maka ya dia boleh-boleh saja untuk berkorban sendiri, dan itu tentunya lebih baik, ya. Semakin banyak orang yang berkorban semakin baik. Tapi kalau misalnya suami melarang, ya, dalam arti dengan pertimbangan tertentu, misalnya mungkin si istri juga mungkin masih punya tanggungan, atau mungkin barangkali dia butuh untuk menabung untuk keperluan di masa yang akan datang, maka pertimbangan suami perlu dijadikan acuan, ya, perlu dipertimbangkan. Jadi saran suami ini perlu dipertimbangkan, meskipun tentunya dia tidak wajib untuk mentaati suami dalam anjuran ini, atau dalam saran ini, ya. Ini bukan sesuatu yang wajib untuk ditaati. Tapi betul bahwasanya suami adalah pemimpin di rumah, maka sarannya perlu dipertimbangkan, ya. Jadi memang kalau itu berdasarkan pertimbangan yang baik, maka selayaknya si istri wajib untuk berterima kasih kepada suami, kemudian mentaati atau mengikuti saran tersebut, ya. Tapi kalau memang menurut si istri, ya, dia oke-oke saja, dia sudah punya tanggungan juga sudah ditunaikan, maka tentunya dia tidak wajib untuk mentaati suami dalam saran tersebut, ya, karena itu ya uang dia sendiri, ya. Apalagi kalau mau diniatkan untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal, yang tentunya bukan merupakan keluarga suami, ya, karena dia bukan tanggungannya suami, ya. Jadi ini berarti sudah berkorban untuk orang lain atau berkorban untuk keluarga lain, ya. Jadi kalau ada ingin diniatkan seperti itu, maka berarti permasalahannya menjadi lebih simpel, menjadi lebih mudah, ya. Nah, berarti Anda katakan ini adalah korban yang lain. Ini bukan korban untuk keluarga kecil kita, tapi ini korban yang akan saya niatkan untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Jadi clear. Ya, masalahnya berarti jelas, ya, si istri dianjurkan untuk melakukan korban tersebut, dan korbannya juga belum di cover oleh satu korban yang sudah dilakukan oleh sang suami. Taib. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Semoga ini bisa mewakili jawaban dari penanya-penanya yang mungkin juga bertanya seperti Ibu Putri baru saja. Baik, selanjutnya ada Ibu hamba Allah di Kalimantan. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Penanya yang mungkin juga bertanya seperti Ibu Putri. Halo, assalamualaikum. Baik, selanjutnya ada Ibu Kalimantan. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu mohon maaf, boleh tolong kecilkan suara televisinya, lalu fokus di HP saja, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu. Ya. Oh iya ya. Ya. Ya, lalu fokus di telepon Ibu. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dengan pertanyaannya.
begini Ustaz. Iya, silakan Ibu. Saya pernah dengar tentang doa yang masuk pasar. Katanya kalau kita membaca doa masuk pasar, kita akan diampuni sejuta pahala, diberi sejuta pahala, diampuni sejuta dosa, terus dinaikkan sejuta derajat. Terus kalau kita berkali-kali membaca doa tersebut, apakah dilipat gandakan juga pahalanya berjuta-juta gitu Ustaz? Baik. Ya, begitu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ini permasalahan membaca doa masuk pasar, diberi 1 juta pahala, diampuni 1 juta pahala, dan dinaikkan 1 juta derajat Ustaz. Masya Allah. Itu bagaimana Ustaz? Apakah betul doa dengan pahala tersebut? Dan kalau memang betul, kalau dilakukan berkali-kali berarti berjuta-juta Ustaz. Baik. Ya baik, saya akan memulai jawaban untuk pertanyaan Ibu ini dengan Allahu a'lam ya. Karena saya tidak ingat ya ada keutamaan penyebutan keutamaan ya sampai sekian juta. Ya, ini perlu dicek dulu Ibu ya. Jadi saya tidak bisa memberikan jawabannya sekarang ya. Atau mungkin Ibu bisa bertanya ya dari waktu yang paling dekat ya, kalau di Fatwa TV ya nanti malam ya Ustaz Abdul Horai bisa ditanyakan juga. Dan insya Allah kita akan susulkan ya jawaban pertanyaan ini. Kalau misalnya Ibu tidak sempat ya, di pekan yang akan datang kita akan sampaikan ya jawabannya insya Allah di interaktif fikih ibadah untuk pekan yang akan datang biidznillah ta'ala. Dan tentunya zikir ya, zikir dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, termasuk di pasar, adalah sebuah amal soleh ya, yang hendaknya kita bersemangat untuk melakukannya ya, karena zikir ini akan melindungi kita dari berbagai mara bahaya, dan pasar juga adalah salah satu tempat yang memiliki banyak sisi negatif ya. Maka dengan berzikir insya Allah kita akan terlindungi dari berbagai mara bahaya yang ada di sana. Kemudian juga itu yang akan bisa menjaga kita untuk tidak terlena dengan dunia, dan kita bisa mendapatkan ketenangan batin bahkan ketika kita sedang berada di pasar ya. Jadi terlepas dari apakah hadis yang disampaikan oleh Ibu penanya tadi sahih atau tidak, maka hendaknya kita berusaha untuk membiasakan diri ya, memperbanyak zikir ya, memperbanyak zikir, baik zikir khusus ketika masuk ke pasar ataupun zikir dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum ya. Jadi kita harus tetap bersemangat untuk melakukannya sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaklah bibirmu ya atau lidahmu senantiasa basah dengan zikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun lebih detail insyaallah kita berikan jawabannya di kesempatan pekan yang akan datang. Nah Ustaz, syukron saja, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Selanjutnya kita sudah terhubung dengan penelpon. Selanjutnya ada Pak Alberuni di Jambi. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak silahkan Bapak dengan pertanyaannya. Oh, siap, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya menanya amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau seandainya kita dalam keadaan posisi kita safar, amalan apakah yang bisa kita kerjakan Pak Ustadz? Cuman itu aja. Nah, baik Bapak. Taib, ya. syukron. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Baik, ini juga mungkin menjadi pengingat Ustadz ya, kita sudah hampir mendekati bulan Dzulhijjah Ustadz. Mungkin nasihat juga dari antum Ustadz, selain ini pertanyaan khusus safar, mungkin ditambah nasihat yang lain Ustadz, amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tafadhol Ustadz. Ya baik, tanpa terasa kita sudah menjelang sebuah musim ibadah paling agung sepanjang tahun, yaitu Ashhurul Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang merupakan rangkaian hari paling utama sepanjang tahun, sebagaimana 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah rangkaian malam terbaik sepanjang tahun. Bedanya kalau keutamaan Ramadan itu begitu masyhur dan populer bagi semua umat Islam,
Nah, keutamaan Asyurul Dzulhijjah ini banyak umat Islam yang belum mengetahuinya. Maka kita perlu untuk menyiarkan ya, menyiarkan atau mensyiarkan ya, salah satu syiar Allah ini ya. Asyurul Dzulhijjah adalah salah satu syiar Allah. Maka kita perlu menggaungkannya, perlu menyampaikannya, dan kita sudah mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang 10 ini. Maksud beliau adalah Asyurul Dzulhijjah. Maka berdasarkan hadis ini, ya, semua amal soleh disyariatkan untuk diperbanyak. Jadi sebut amal soleh apa saja, baik yang berupa amalan hati, amalan mulut, atau amalan anggota tubuh yang lain, baik yang lahir maupun yang batin, baik ibadah individu maupun ibadah sosial, semuanya dianjurkan untuk diperbanyak di musim ibadah yang agung ini. Termasuk untuk orang yang sedang musafir. Ya, maka dia bisa saja untuk tetap berpuasa. Ya, dia bisa saja untuk tetap menjaga sholat fardu, ya, meskipun boleh dilakukan secara jamak dan qasar. Kemudian dia juga boleh untuk memperbanyak sholat sunnah, ya, tanpa harus menghadap ke kiblat. Nah, ini barangkali yang dilupakan oleh banyak orang. Bahwasanya ketika dia sedang musafir, ya, di kereta misalnya atau di pesawat, dia tetap bisa, ya, dan dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah, seperti sholat sunnah duha, atau qiyamul lail, atau sholat sunnah mutlak. Ya, kita bisa lakukan itu meskipun kita dalam kondisi duduk di pesawat atau di kereta atau di bis. Ya, karena untuk sholat sunnah ini tidak disyaratkan harus berdiri atau harus menghadap kiblat. Ya, jadi kita bisa di posisi kita, ya, di kereta atau di pesawat atau di bis, kita bisa mengerjakan sholat sunnah duha dan yang lain. Ya, jadi sholat pun masih bisa kita lakukan. Ya. Puasa sunnah juga bisa kita lakukan. Ya, kalau seandainya safarnya tidak terlalu berat, ya boleh kita tetap berpuasa. Kemudian juga membaca Al-Quran selama perjalanan, ya, zikir pagi dan sore. Kemudian juga doa, ya, musafir. Ya, musafir ini memiliki doa yang mustajab. Dan ketika seorang yang musafir berdoa, maka itu bukan hanya minta nikmat tertentu atau maslahat tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berdoa itu sendiri adalah ibadah yang bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjalankan sebuah ketaatan yang besar, ya, di sisinya. Maka hendaknya memperbanyak doa ketika sedang musafir, dan juga berbagai ibadah yang lain, terutama zikir, ya, zikir sebagaimana nasihat Nabi Muhammad SAW, hendaknya lidahmu senantiasa basah dengan zikir. Nah, terutama secara khusus adalah takbir, tahlil, dan tahmid. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW selama Asyurul Dzulhijjah ini, perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid. Ya, jadi membaca la ilaha Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sangat dianjurkan, ya, untuk dilakukan selama Asyurul Dzulhijjah. Kemudian juga ada puasa khusus, yaitu puasa hari Arafah, ya, jangan sampai terlewatkan. Bahkan ketika kita sedang musafir, kalau safarnya tidak terlalu berat, maka hendaknya kita tetap berpuasa, karena ini hari yang istimewa. Ini adalah puasa terbaik sepanjang tahun, ya, puasa sunnah terbaik sepanjang tahun. Dan berbagai amal soleh yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Ini hanya sekedar contoh saja, tapi intinya, ya, hadis yang disebutkan di depan tadi menjelaskan bahwasanya semua amal soleh disyariatkan untuk diperbanyak selama Asyurul Dzulhijjah. Dan ketika kita musafir, kita pilihkan amalan-amalan yang relevan, yang sesuai dengan kondisi musafir kita. Tapi intinya, semua amal soleh yang bisa dilakukan, maka itu dianjurkan untuk diperbanyak selama Asyurul Dzulhijjah, meskipun Anda dalam kondisi musafir. Baik, Ustaz. Afwan Ustaz, tadi masalah sholat tadi Ustaz, ya, kan kata antum sholat sunnah tidak wajib berdiri ketika awal, Ustaz, tidak wajib juga, Ustaz? Tidak harus berdiri di awal, ya. Jadi bisa dalam kondisi duduk saja. Takbiratul ihram juga nggak wajib, Ustaz?
takbiratul ihram wajib. Ya. Tapi takbiratul ihram Berdirinya? dalam kondisi duduk nggak apa-apa. Ya. Oh, Ya, sholat sunnah itu tidak harus berdiri. Jadi bahkan kalau kita dalam kondisi sehat saja, ya, sholat sunnah itu bisa kita dari awal sudah duduk. kalau wajib Tapi- baru wajib berdiri. Tapi saja. pahalanya separuh, ya, pahalanya Ah, separuh. betul. Ya. Namun kalau kita mengerjakan sholat sunnah secara duduk karena kita posisinya musafir atau kita berada di atas kendaraan, ya, maka itu pahalanya tetap utuh, ya, tetap sempurna. Baik. Nah, jadi memang sholat sunnah ini memiliki beberapa perbedaan hukum dan sifatnya menjadi lebih ringan dan fleksibel. Maksudnya apa? Agar kita memperbanyak sholat sunnah. Baik. Dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi musafir, tetap dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah. Nah, tapi kalau wajib, sholat wajib harus berdiri. Harus berdiri, harus menghadap kiblat. Taib. Nah, Ustaz, syukran. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Semoga ini menjadi faedah bagi kita semua pemirsa dan juga pendengar. Baik, selanjutnya sudah terhubung ada Bapak Saleh Haji di Depok. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak dengan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, Anda ingin bertanya tentang kesohihan kunut witir, kunut pada sholat witir. Itu apakah hadisnya sahih, Ustadz? Baik. Nah, Kemudian itu dilakukan sebelum ruku atau sesudah ruku. Oke, baik. Nah, lalu apakah setelah kunut witir kita bisa nambahkan doa yang kita inginkan, Ustadz? Baik. Baik. Ya, syukron, jazakallahu khairan, barok. Nah, mufiq barakallah. Baik Ustaz, ini pertanyaan yang bagus Ustaz ya. Masalah kunut sholat witir Ustaz. Nah. Baik, jadi berbeda dengan kunut subuh yang pembahasannya cukup kontroversi, ya. Artinya ada banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, untuk kunut witir ini pembahasannya relatif sepi, ya. Dalam arti ini adalah sebuah praktek ibadah yang diterima oleh semua ulama. Jadi tidak ada kontroversi pada kesahihan hadisnya, ya, karena hadisnya ada di Sahih Muslim. Ya, Bapak Saleh Haji, ya. Jadi untuk kunut witir itu hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Maka tentunya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim itu hanya satu level di bawah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Sama-sama sahih, ya, sama-sama termasuk hadis yang paling sahih. Kriterianya sangat kuat, ya, sehingga para ulama rata-rata, ya, pada umumnya menerima kesahihan hadis tentang kunut witir. Ya, maka salah satu yang bisa kita lihat, ya, tentunya kunut witir itu termasuk yang biasa dipraktekkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ya, meskipun Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu bukan dalil, ya, tapi maksudnya saya ingin menyampaikan bahwasanya hadisnya sahih. Kemudian karena sahih dan diterima oleh pada umumnya ulama dari berbagai negeri, maka ini yang kita lihat secara kontinu dipraktekkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kita perhatikan saat witir di bulan Ramadan, ya, maka para imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi terbiasa membacanya. Nah, kenapa? Karena berdasarkan hadis sahih di riwayat Muslim tadi itu, dan ini diterima oleh semua ulama, ya, oleh umumnya ulama menerima dan tidak mempermasalahkan status hadis kunut witir ini. Ya. Nah, jadi kita bisa mengamalkannya, ya, kita bisa menjadikannya sebagai landasan untuk beramal, dan sudah banyak juga umat Islam sebelum kita yang biasa mempraktikkannya. Adapun di mana kita membaca kunut witir, maksudnya di posisi apa? Sebelum ruku atau setelah ruku? Ini adalah riwayat yang sama-sama sahih. Jadi ini adalah variasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang beliau membaca kunut witir setelah ruku dan kadang-kadang sebelum ruku. Jadi ini termasuk sunnah, termasuk ikhtilafut tanawu, ya, perbedaan yang sifatnya variatif. Keduanya sama-sama sahih. Jadi kita bisa membaca kunut witir setelah ruku,
sebagaimana yang dilakukan oleh lebih banyak umat Islam termasuk di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan kita juga boleh untuk sesekali melakukannya sebelum ruku'. Jadi keduanya sahih dari Nabi Muhammad SAW, dan untuk bacaannya juga fleksibel ya. Kita bisa membaca Allahumma hdini fiman hadait seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian bisa ditambahi dengan beberapa doa yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa meminta doa masuk surga, dijauhkan dari neraka, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, diberikan kemudahan rezeki, ya kemudian juga kesalehan untuk anak-anak kita, kemudahan dalam bekerja dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa kita tambahkan dalam doa kunut witir kita. Alhamdulillah. Aina Ustaz, pertanyaannya Ustaz, apakah doanya wajib Arab Ustaz? Iya, tidak wajib Arab juga ya, jadi bisa kita tambahkan dengan doa sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau kita tidak tahu bahasa Arab, tidak masalah kita mengucapkannya dalam bahasa Indonesia ya. Menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat para ulama dalam permasalahan ini. Alhamdulillah. Nah, syukran saja, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Semoga ini menjadi jawaban dan juga menjadi manfaat serta faedah bagi kita semua. Baik, selanjutnya kita sudah terhubung, ada Ibu hamba Allah di Magelang nih, Masya Allah. Ini tempat tinggal saya ini Ustaz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Silakan Ibu dengan pertanyaannya. Ya baik, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, saya kan memiliki toko. Nah, alhamdulillah di toko itu tuh kadang-kadang, ya hampir setiap Jumat itu mengadakan Jumat berkah seperti bagi-bagi makanan atau ada promo belanja. Nah, tapi ada beberapa Jumat yang memang kami tidak mengadakan itu. Tapi ketika tidak mengadakan itu tuh orang-orang sekitar akhirnya dalam tanda kutip kayak protes atau gimana ya, tidak menerima kok tidak ada seperti itu. Nah, apakah kami salah dengan merutinkan promo dan bagi-bagi makanan itu sehingga orang-orang sekitar jadi menganggap kalau itu tuh jadi kewajiban seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'alal muhsinina min sabil." Ya, tidak ada celah untuk menyerang orang-orang yang berbuat baik. Ya, sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan ya, orang yang berbuat baik dengan mengatakan misalnya kok pekan ini nggak mengadakan seperti pekan kemarin. Jadi maksud dari ayat yang saya sitir tadi adalah kita tidak boleh menyalahkan orang yang berbuat baik. Jadi tidak ada celah untuk menyerang orang-orang yang berbuat baik seperti Ibu ya dengan program sedekah Jumat di toko. Jadi kalau ada orang-orang yang menyalahkan dan menuntut ya, merasa kecewa karena tidak ada sedekah Jumat pada pekan-pekan tertentu, ya itu adalah berasal dari kurangnya pemahaman ya, sebagian umat Islam dan juga kurangnya mereka bersyukur ya kepada orang yang sudah berbuat baik kepada mereka selama ini ya. Jadi itu adalah murni ya kesalahan dari tetangga-tetangga atau orang-orang yang mungkin terbiasa untuk mendapatkan sedekah Jumat. Karena memang lebih seringnya ada sedekah Jumat sehingga mereka kemudian merasa itu adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh toko ya. Nah, maka ini adalah sesuatu yang menurut saya tidak perlu diambil hati ya. Jadi jangan sampai kemudian hal ini membuat kita menjadi futur ya, menjadi kurang bersemangat untuk melakukan kebaikan itu. Kita sadar bahwasanya sebaik apapun kita kadang-kadang masih ada orang yang menyalahpahami seperti itu. Jadi anggap saja itu sebagai bonus ya, sebagai tambahan pahala ya, sudah berbuat baik tapi masih diuji dengan kata-kata yang tidak baik ya, kita harus sabar dan lain sebagainya. Itu adalah tambahan pahala untuk ibu dan keluarga insyaallah. Untuk kemudian memang ini disarankan oleh sebagian orang bijak ya, bahwasanya kadang-kadang di lingkungan tertentu itu kalau kita terlalu baik, itu bantuan kita dianggap sebagai sebuah kewajiban yang kalau kita tidak lakukan maka mereka akan protes. Maka sebagai mungkin bentuk edukasi kepada mereka, termasuk juga sebagai bentuk balag ya, dalam arti
menyampaikan pesan kepada mereka bahwasanya kami tidak setiap pekan melakukannya, maka bagus saja kalau sesekali memang tidak diberikan. Jadi sesekali ya, mungkin untuk momentum-momentum tertentu ketika kita sedang sibuk, kemudian atau mungkin ketika pasar sedang lesu, ekonomi sedang lesu, ya kita sesekali tidak perlu melakukan program itu. Jadi kalau ada hal negatif yang dikhawatirkan terjadi, maka tidak masalah ya. Bahkan mungkin dianjurkan ya, ini yang lebih sesuai dengan fikih dakwah kita, agar orang tidak mengandalkan ya, tidak menganggap itu sebagai sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Kita boleh sesekali melakukan hal seperti itu ya. Jadi untuk edukasi ya, bahkan ini sifatnya edukasi, agar mereka menyadari bahwasanya yang mereka lakukan itu salah. Nah, kemudian juga agar mereka tidak menganggap bahwasanya sedekah ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh toko ya, padahal toko juga kadang-kadang repot ya, kadang-kadang omsetnya sedang turun, kadang-kadang pemilik toko sibuk dan lain sebagainya. Maka saya melihat justru itu bagus ya, sebagai bentuk edukasi. Maka tidak masalah kadang-kadang dilakukan seperti itu, atau disampaikan saja bahwasanya kita tidak berkomitmen untuk melakukan program ini setiap pekan, sehingga mereka tidak berharap lebih dan juga tidak menyalahkan kita kalau kita tidak melakukan sedekah Jumat pada pekan-pekan tertentu. Barakallahu fiik. Nah, fiik barakallah. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari ibu hamba Allah yang ada di Magelang. Baik, selanjutnya Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu dengan pertanyaannya, Ibu. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Begini Ustaz, waktu sholat duha itu kan panjang, tapi karena kebiasaan Ana sholatnya suka mendekati waktu istiwa sekitar jam 11:30, dan qadarullah pernah ketinggalan sholat duha karena ketiduran di waktu tersebut. Apakah ini termasuk melalaikan sholat Ustaz, dan apakah boleh diqadha di waktu zuhur Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Silakan Ustaz. Baik. Iya, jadi sesekali ketinggalan sholat duha ini tidak termasuk melalaikan sholat ya, karena sholat duha hukumnya adalah sunnah ya. Namun kalau kita sesekali tidak bisa melakukan sholat duha karena kesibukan atau ketiduran dan lain sebagainya ya, maka kita dianjurkan untuk mengqadha sholat tersebut di waktu lain. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW ya kadang-kadang mengqadha sholat malam beliau di waktu duha. Beliau juga mengqadha sholat ba'diyah zuhur setelah asar dalam sebuah riwayat yang sahih. Maka seorang muslim yang terbiasa menjaga satu ibadah tertentu ya, seperti sholat malam atau sholat duha, maka ketika sesekali sholat tersebut terlewatkan karena ketiduran atau lupa, maka dia dianjurkan untuk mengqadhanya di waktu yang lain. Nah, karena waktu istiwa adalah waktu larangan ya, maka sholat duha itu bisa diqadha di waktu sebelum zuhur ya, misalnya antara adzan dan iqamat jika waktunya longgar, atau setelah zuhur ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan memang waktu terbaik untuk duha adalah ketika sudah agak siang, yaitu ketika disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu ketika anak-anak unta mulai kepanasan, yang mereka bangun dari tempat nongkrong mereka ya, dalam tanda petik dari tempat santai ya, anak-anak unta ini sedang santai di pagi hari. Nah, ketika sudah mulai kepanasan mereka bangun ya, disebutkan oleh Nabi hina tarmidul fisal ya, ketika anak-anak unta itu bangun karena kepanasan. Itu kira-kira di jam 10, setengah 11, jam 11 gitu kalau di negeri kita. Nah, itulah sholatul awwabin ya. Jadi ibu atau Ibu Yanti sudah benar ya dengan mencari waktu terbaik untuk sholat duha. Maka silahkan dilanjutkan karena itu adalah waktu duha terbaik.
Dan kalau sampai sesekali terlewatkan, maka silahkan diqadha di waktu yang lain. Barakallahu fiik. Naam fiikum barakallah. Syukran saja jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti di Sumatera Barat dan juga menjadi faedah bagi kita semua. Baik pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV di mana Anda berada, masih ada sedikit waktu pemirsa ya. Anda bisa menghubungi kami bertanya secara langsung berkaitan dengan fikih ibadah di 0821 706087 melalui line WhatsApp, atau Anda bisa melalui line telepon satelit di 0331 544 6087. Baik Ustadz, sembari menunggu penelpon yang masuk, kita akan membacakan pertanyaan. Ini ada Abu Aldi di Sumatera Barat. Pertanyaan berkaitan dengan haji nih Ustaz. Menarik Ustaz. Assalamualaikum, ahsanallahilaikum Ustaz. Ana izin bertanya Ustaz. Jadi kami itu sudah mendaftarkan haji pada tahun 2013. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan porsi, insya Allah jadwal keberangkatan pada tahun ini 2026. Namun di hati kami masih ada keraguan, di mana kondisi saat ini kami masih memiliki hutang usaha pada saudara dan teman. Jadi langkah apa yang harus kami dahulukan Ustadz? Istri Ana meminta untuk mengajukan pembatalan haji dan uang tersebut dibayarkan kepada beberapa yang hutang karena teman ini sudah menagih. Mohon nasihatnya Ustadz. Oke, baik. Jadi kalau ada utang yang jatuh tempo atau kreditur tidak memberikan kita izin ya untuk menggunakan uangnya untuk sementara waktu untuk ibadah haji, maka hak para kreditur ini didahulukan ya. Dan pembayaran utang itu bisa menggugurkan kewajiban haji kita kalau memang setelah kita membayarkan utang tidak ada lagi uang yang cukup untuk berangkat haji ya. Jadi hak orang lain ini harus didahulukan, bahkan termasuk di atas ongkos naik haji ya. Di mana haji itu adalah merupakan sebuah kewajiban, bahkan rukun Islam bagi umat Islam. Nah, maka kita harus mendahulukan hak orang lain ya. Dan itu yang harus dilakukan memang kalau para kreditur tidak memberikan izin ya, mereka memaksa ya harus dibayarkan saat jatuh tempo, atau memang sudah jatuh tempo dan mereka tidak mau memberikan kelonggaran. Nah, itu adalah salah satu praktek ya dari mementingkan hak orang lain ya, dalam arti ini adalah sebuah kewajiban, tanggungan kita yang harus kita dahulukan dahulu. Karena kalau kita tidak melakukannya, berarti kita zalim. Ya, maka mungkin nanti kita haji, tapi kita dengan beban ya, kita dengan beban sudah mendolimi orang lain. Ya, kita mengejar pahala, tapi dengan mendolimi orang lain. Ini tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi kalau memang tidak ada solusi, dalam arti kita tidak bisa meminjam lagi ya. Dalam arti gali lubang tutup lubang. Nah, sebenarnya kalau saran saya yang pertama, komunikasikan dengan baik. Ya, datangi kreditur, sampaikan bahwasanya Anda berkomitmen untuk membayar utang itu. Sampaikan misalnya bahwasanya ini daftarnya sudah lama banget ya, sayang sekali ya kalau seandainya dibatalkan maka kami akan menunggunya akan lama lagi. Ya. Nah, jadi kalau seandainya nanti kreditur bisa memaklumi, bisa memberikan kelonggaran dan merasa terjamin karena Anda datang, Anda komunikatif, Anda tidak menghindar, maka itu saya berharap bisa menjadi solusi yang win-win solution gitu ya, yang semuanya mendapatkan solusi terbaik gitu. Anda bisa tetap berangkat haji dan si kreditur juga bisa untuk memberikan kelonggaran. Tapi kalau seandainya tidak bisa ya, maka ya berarti sudah seperti yang disarankan oleh istri, nggak masalah. Ya. Tunaikan kewajiban dulu, insya Allah nanti Anda akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan haji di lain waktu. Dan ingat dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadhahu Allahu khairan minhu." Ya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dia dengan yang lebih baik. Ya mungkin gantinya bisa jadi dalam bentuk ya haji di lain waktu yang tidak terlalu panjang.
mungkin dengan harta yang lebih berlimpah sehingga Anda bisa berhaji dengan haji khusus misalnya, ya. Dan lain sebagainya yang Allah lebih tahu tentang apa hal yang lebih baik yang akan Dia berikan untuk hambanya yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya. Dan Anda sudah meninggalkan ibadah haji yang sudah di depan mata karena Allah, ya, karena Anda punya tanggungan yang harus ditunaikan dahulu. Ya, jadi seperti itu kalau tidak ada solusinya, dan mungkin juga ada solusi yang lain dengan gali lubang tutup lubang, ya, kalau ada bisa meminjam di tempat lain, ya, untuk dibayarkan kepada kreditur yang pertama dan Anda yakin untuk bisa membayarnya suatu saat, ya, maka itu juga boleh. Tapi intinya cari solusi dahulu, komunikasikan dengan baik. Kalau tidak bisa, baru Anda menyerah, yang bisa dikatakan menyerah, ya, dan mendahulukan yang harus menjadi prioritas. Dalam hal ini adalah piutang milik orang lain itu harus dikembalikan. Insya Allah akan diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Abu Aldi di Sumatera Barat dan juga menjadi faedah bagi kita semua. Baik pemirsa, masih sedikit waktu, ya, Anda bisa menghubungi kami, masih ada sisa waktu yang Anda miliki untuk Anda bisa bertanya secara langsung kepada kami di live interaktif fikih ibadah di 0821 706087 melalui line WhatsApp, atau Anda bisa melalui line telepon satelit di 0331 544 6087. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya, baik, ini mungkin saya pilihkan pertanyaan ini Ustaz, masih berkaitan dengan haji Ustaz, ya. Dari Khairin Nazmi, Ibu sepertinya, ya, Kalimantan Selatan. Ustaz izin bertanya, apa hukum berpindah domisili tempat tinggal hanya untuk daftar haji agar lebih cepat, tetapi tetap tinggal di daerah asal, hanya datanya saja yang menjelaskan pindah domisili tempat tinggal agar masa tunggu haji jadi lebih cepat. Syukron Ustaz. Baik, ya, jadi apa yang disebutkan dalam pertanyaan ini khawatirnya masuk dalam pemalsuan data, ya. Atau bisa dikatakan juga sebagai pembohongan publik. Jadi kita mengubah data domisili padahal kita nggak pernah berpindah, ya. Jadi yang terjadi hanya perpindahan di atas kertas sementara kita tidak pindah domisili secara real, ya. Ini adalah pemalsuan data dan pembohongan publik, juga berpotensi untuk menggeser, ya, orang lain yang lebih berhak untuk berangkat haji dibandingkan kita karena antreannya seharusnya sebelum kita. Nah, jadi yang dimaksudkan oleh pemerintah tidak seperti itu, ya. Jadi yang dimaksudkan adalah satu daerah itu bisa lebih cepat antriannya karena memang barangkali umat Islam di sana lebih sedikit, ya. Tapi ini adalah privilege untuk mereka yang benar-benar tinggal di situ. Adapun kalau kita tinggal di daerah lain, ya, kemudian kita kongkalingkong, ya, dengan aparat setempat untuk bisa mendapatkan domisili atau KTP di daerah-daerah yang antrian hajinya lebih pendek, ya, maka berarti kita sudah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, dan kita juga mendolimi orang lain, ya, dalam keberangkatan haji kita. Maka jangan sampai itu dilakukan. Dan insya Allah dengan perubahan aturan dan sistem yang dibuat oleh Kementerian Haji Indonesia pada tahun ini, pertanyaan ini seharusnya tidak perlu muncul lagi, ya, karena sekarang sudah ada pemerataan, ya. Jadi tidak ada lagi satu daerah tertentu yang sangat lama nunggunya, ya, kemudian ada daerah yang jauh lebih cepat dibandingkan daerah yang pertama tadi itu. Jadi sudah ada sistem proporsional, kalau tidak salah, ya, namanya sistem proporsional. Jadi itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak perlu lagi muncul pertanyaan seperti ini karena semuanya sudah dibuat lebih mudah, ya, dan insya Allah harapan untuk berangkat juga menjadi lebih cepat biidznillahi ta'ala. Adapun kalau misalnya sistemnya kembali kepada sistem awal yang ditanyakan tadi, maka tetap, ya, seorang muslim harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jangan sampai menghalalkan segala cara. Alhamdulillah, ya, kewajiban haji itu memang sesuatu yang sangat agung dan merupakan rukun Islam, tapi untuk menunaikannya kita tidak boleh dengan melakukan cara yang salah
dengan berbohong, memalsukan data, pembohongan publik, atau yang lebih khawatir lagi adalah mendolimi orang lain yang seharusnya lebih berhak untuk berangkat dahulu dibandingkan kita. Baik. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz, saya akan bacakan dari saudara Muhammad Ridho di DKI Jakarta. Masih ada sedikit waktu Ustaz. Assalamualaikum. Apa hukumnya wanita menjadi petugas haji Ustaz? Secara umum petugas haji ini akan dijamin oleh pemerintah selama di tanah air, dalam perjalanan, di lokasi hingga kembali lagi ke tanah air. Ini terkait dengan wanita yang berpergian tanpa mahram. Syukran Ustaz. Oke, baik. Jadi kalau pertanyaan ini terkait sesuatu yang sudah terjadi, maka saya anjurkan ya kepada saudara penanya atau saudari penanya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas safar tanpa mahram ya. Adapun kalau belum terjadi ya, maka perlu diketahui bahwasanya perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bolehkah seorang wanita berangkat haji tanpa mahram itu hanya berlaku untuk permasalahan ibadah wajib ya, seperti ibadah haji yang wajib, yaitu ya, ibadah haji yang pertama, atau umroh yang wajib, yaitu umroh yang pertama, atau dalam kondisi darurat saja, itu yang dibolehkan. Jadi kalau ada ulama yang membolehkan pergi haji tanpa mahram, itu untuk haji yang wajib, haji yang pertama saja. Adapun safar yang lain, seperti safar untuk haji yang kedua, ya safar untuk umroh yang kedua, ya kemudian safar untuk wisata, ya safar untuk bekerja, ya safar untuk kuliah, ya maka ini semuanya tidak masuk dalam pembahasan itu. Maka jangan katakan oh ada sebagian ulama yang membolehkan. Yang membolehkan itu dalam permasalahan ibadah yang wajib atau dalam kondisi darurat. Adapun yang tidak wajib di mana kita bisa memilih, ya kan kita bisa memilih untuk menjadi petugas haji atau tidak. Kita bisa memilih ya untuk piknik atau tidak. Kita bisa memilih untuk kuliah atau tidak. Nah, maka dalam permasalahan-permasalahan ini tidak muncul ya dua pendapat ulama di mana sebagian membolehkan untuk berangkat tanpa mahram dan sebagian lagi mengharamkan untuk berangkat tanpa mahram. Ya. Nah, jadi kita harus ingat bahwasanya itu adalah larangan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Seorang wanita muslimah saat safar dia harus ditemani oleh seorang mahram. Ya. Dan bisa kita cek di perbedaan pendapat para ulama. Jadi tidak selonggar yang kita pahami ya, atau dipahami oleh sebagian umat Islam ya, sehingga mereka menganggap semua safar ini sama dengan safar haji yang wajib atau umroh yang wajib. Nah, Masya Allah Ustaz, syukran jazakallah khairan barakallahu fikum. Pertanyaan dari Muhammad Ridho tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Ustaz di sore hari ini. Kami ucapkan syukran Ustaz jazakallah khairan atas kehadiran antum, waktu antum, dan juga semoga antum selalu diberi kesehatan dan amin, juga amin, diberikan ilmu yang berkah juga Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV, alhamdulillah 1 jam berlalu, kurang lebih 1 jam berlalu, kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu, mendapatkan faedah dan juga nasihat dari beliau Ustaz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizahullah Ta'ala, dan semoga apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga pemirsa, tentunya kami ingatkan bagi Anda yang ingin ikut berkontribusi bersama kami di Fatwa TV, Anda bisa menyalurkan donasi Anda melalui rekening aktif kami atas nama Fatwa TV yang bisa Anda saksikan. Dan terima kasih Anda untuk Anda yang ingin juga update informasi ya, informasi berkaitan dengan Fatwa TV, update tanya jawab, Anda bisa di www.dewanfatwa.my.id seperti itu. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Insyaallah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.